Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Khorinur Islami. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Pengertian nikah. Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jamu, yang berarti bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum melalui syariat Islam. Dalam komplikasi hukum Islam, KHI menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat atau mitsakon gholizon untuk mentaati peraturan Allah SWT dan melaksanakan yang merupakan ibadah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sudah jelas bahwa pernikahan merupakan fitrahnya manusia. Jika manusia atau baik itu laki-laki ataupun perempuan, jika dirasa sudah dewasa, sudah balik dan sehat rohani maupun jasmaninya, pasti akan membutuhkan namanya teman hidup, baik itu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Teman hidup yang seperti apa? Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis seperti dicintai maupun mencintai, yang dapat dikasihi maupun yang mengasihi, dan dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Tujuan pernikahan. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita ataupun sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Poin yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup yang disebut dengan sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan hidup merupakan dambaan bagi seluruh manusia yang telah menjalani rumah tangga. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. B. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara sang suami dan istri maupun kepada sang anak. Yang poin ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah SWT. Poin keempat, untuk melaksanakan perintah Allah, yang nikah merupakan pelaksanaan perintah Allah SWT. Oleh karena itu, nikah dicatat sebagai ibadah. Hukum pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun ditinjau dari segi kondisi, orang yang akan melakukan pernikahan
Hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, jaiz, sunnah, makruh, maupun haram. Nah, jaiz atau mubah ini maksudnya bagaimana? Artinya diperbolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Wajib, orang yang telah mampu ataupun sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus dalam perzinaan. Sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga dalam mengurusi rumah tangga. Makruh adalah orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Haram adalah orang yang mempunyai niat jelek dalam pernikahan. Jadi seperti berniat ingin menyakiti seorang perempuan ataupun niat buruk lainnya. Justru juga baik itu juga sebaliknya, niat perempuan yang ingin menyakiti seorang laki-laki. Status pernikahan, surat An-Nisa ayat 4, bahwa perkawinan sebagai mitsaqun ghalidhon, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul, dan bahwa pernikahan merupakan sunnatullah, sehingga dalam pelaksanaan manusia tidak bisa menyalurkan hasrat dan keinginan seksualnya secara bebas tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Rukun pernikahan dan syarat sahnya. Yang pertama, harus ada calon suami, rukunnya. Yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, jelas di antara pernikahan pasti harus ada saksi ataupun wali nikah. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Yang kelima, adanya ijab dan qabul. Nah, syarat sahnya seperti apa masing-masing dari rukun yang sudah dijelaskan? Calon suami harus beragama Islam, menikah atas kehendaknya sendiri. Jadi menikah tidak boleh dipaksakan oleh pihak manapun. Jadi harus keinginan dari seorang yang ingin melakukan pernikahan tersebut. Yang ketiga, bukan muhrimnya. Yang keempat, tidak sedang melakukan ihram haji. Untuk calon istri, syarat sahnya bagaimana? Yang pertama, jelas harus beragama Islam. Yang kedua, sama, tidak terpaksa, tidak dipaksakan untuk menikah. Yang ketiga, bukan muhrimnya. Yang keempat, tidak bersuami. Yang kelima, tidak sedang dalam masa iddah. Yang keenam, tidak sedang melakukan ihram haji ataupun umroh. Yang ketiga, syarat sahnya wali. Harus mu'alaf, artinya dalam agama Islam, dewasa orangnya, dan harus berakal sehat. Laki-laki yang merdeka. Yang ketiga, adil. Yang keempat, tidak sedang melakukan perjalanan haji. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Bagaimana rukun sahnya? Yang harus terpenuhi oleh 2 orang tersebut, yaitu harus beragama Islam dan sudah dewasa dan juga berakhlak sehat, yang bisa tidak gila juga. Yang keempat, tidak fasik. Yang 5,
hadir dalam acara nikah. Karena dia adalah seorang saksi, maka dia harus bisa menghadiri acara pernikahan tersebut agar pernikahan tersebut berjalan dengan lancar. Yang kelima, adanya ijab dan qabul. Dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan itu bisa digolongkan dengan pernikahan yang sah. Mahram pernikahan. Menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebabnya wanita yang haram dinikahi adalah ada beberapa macam, yaitu yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Nah, contohnya seperti apa? Ibu kandung dan seterusnya ke atas. Jadi, ini nenek dari ibu dan nenek dari ayah itu tidak boleh menikah karena mereka masih sama-sama saudara. Jadi, diharamkan untuk dinikahi. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, mulai dari cucu dan seterusnya. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Itu juga tidak diperbolehkan. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Ada juga wanita yang diharamkan dinikahi karena hubungan kesusuannya. Itu juga tidak boleh dinikahkan. Seperti apa? Contohnya ibu menyusui. Yang kedua, saudara perempuan yang sesusuan. Ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Yang pertama, ibu dari istri. Jadi ibu mertua juga tidak boleh dinikahi oleh calon suami istri tersebut. Yang kedua, anak tiri. Ini berasal dari istri maupun dari pihak suami sendiri dengan istri yang lain ataupun suami yang lain. Jadi apabila suami sudah kumpul dengan ibunya, itu tidak boleh dinikahkan. Ibu tiri, istri dari ayah, baik sudah cerai maupun belum. Kalau itu memang mahramnya menikah, ya jangan. Keempat, menantu, istri dari anak laki-laki baik sudah cerai ataupun belum. Kelima, wanita yang haram dinikahi karena pertalian muhrim dengan istri. Yang terakhir, wali nikah. Wali nikah terbagi menjadi dua, yaitu ada wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayah kandung. Yang kedua, kakek, ayah dari ayah mempelai perempuan dan seterusnya ke atas. Ketiga, saudara laki-laki kandung. Jadi jika mempelai perempuan mempunyai saudara laki-laki seperti kakak ataupun adik, jika sudah memenuhi syarat yaitu dia sudah dewasa, dia bisa diperbolehkan menjadi wali nikah asalkan ayah kandung dan kakek dari seorang perempuan tersebut sudah tidak ada lagi, sudah tiada.
Jadi boleh digantikan oleh saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki seayah, 5 anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 6 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 7 saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah, 8 ayah laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah, 9 anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. B. Wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam yang dilimpahkan kepada Menteri Agama. Nah, Menteri Agama ini mengangkat wali hakim, yaitu pembantunya, untuk bertindak sebagai wali hakim. Ini biasa dijumpai di kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Nah, tugasnya wali hakim ini untuk menjadi walinya si mempelai perempuan ataupun mempelai laki-laki. Nah, wali hakim juga bertindak sebagai wali nikah apabila sudah memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, wali nasab benar-benar tidak ada. Jadi sudah tidak mempunyai ayah, sudah tidak mempunyai kakek, maupun tidak mempunyai paman, kakak ataupun adik yang sekandung juga harus memakai wali hakim dalam pernikahannya. Yang kedua, wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh abad tidak ada. 3. Wali akrab berbagian jauh dan tidak bisa memberi kuasa kepada wali nasab diurutkan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Yang keempat, wali nasab sedang berikhram haji ataupun umroh itu juga harus memakai wali hakim, karena kan ibadah juga tidak bisa ditinggalkan. Jadi terpaksa untuk pernikahannya harus memakai wali hakim. 5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Yang keenam, wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang terakhir, kewajiban suami istri. Kewajiban suami yang paling terpenting ialah untuk memberikan nafkah. Nafkah seperti apa? Nafkah batiniah maupun secara fisik. 2. Menggauli istri secara makruf. 3. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh dengan tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari. Contohnya, kalau jika sudah berumah tangga, pasti memiliki seorang anak. Nah, tugas suami bukan hanya menafkahi saja, tapi juga membantu seorang istri jika istrinya memang memerlukan bantuan dari suami untuk mengasuh anak, seperti itu. Kewajiban istri. Kewajiban istri yang paling utama yaitu patuh dan taat pada suami dalam batasan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika istri patuh dan taat pada suami tetapi tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka istri tidak wajib patuh dan taat kepada suami. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Jelas, istri harus menjaga kehormatan dirinya dan juga suaminya di kalangan orang banyak. Itu juga berlaku untuk suaminya, sama. Ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai ibu rumah tangga. Mengelola rumah tangga baik secara
perekonomian, keuangan, ataupun dalam hubungan rumah tangga yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang bahagia. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata maupun tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.